dalam 3 bulan terakhir. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Screen Morning. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebutuhan obat untuk terapi COVID-19 melonjak drastis hingga 12 kali lipat. Pemerintah melakukan upaya agar stok obat terapi COVID-19 tetap tersedia dengan mengimpor bahan baku obat, memperbesar kapasitas produksi dan juga mempersiapkan distribusi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebutuhan obat untuk terapi COVID-19 melonjak drastis hingga 12 kali lipat sejak 1 Juni 2021. Menkes mengakui telah berkomunikasi dengan gabungan pengusaha farmasi terkait hal tersebut. Pemerintah melakukan upaya agar stok obat terapi COVID-19 tetap tersedia dengan mengimpor bahan baku obat, memperbesar kapasitas produksi, dan mempersiapkan distribusi. Namun Budi menyebut dibutuhkan 4 hingga 6 minggu untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan. Menkes menargetkan obat terapi COVID-19 yang kerap dicari masyarakat seperti azitromisin, oseltamivir, dan favipiravir sudah masuk ke pasar secara signifikan pada awal Agustus 2021. Sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang telah terjadi lonjakan yang luar biasa dari kebutuhan obat-obatan. Lonjakan itu besarnya sekitar 12 kali lipat. Kami menyadari ini dan sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di gabungan pengusaha farmasi dan sudah mempersiapkan dengan mengimpor bahan baku obat, memperbesar kapasitas produksi, serta mempersiapkan juga distribusinya. Tapi memang dibutuhkan waktu antara 4 sampai 6 minggu agar kapasitas produksi obat dalam negeri kita bisa memenuhi kebutuhan peningkatan obat-obatan sebanyak 12 kali lipat ini. Meski demikian, Budi menuturkan produksi obat azitromisin masih mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sementara itu stok obat favipiravir saat ini sekitar 6 juta di seluruh Indonesia. Beberapa produsen dalam negeri akan segera meningkatkan stok favipiravir termasuk Kimia Farma. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Terlihat warga sangat antusias untuk menerima manfaat vaksinasi gratis dari pemerintah. Sebanyak 450 dosis vaksin Sinovac dan 7 tenaga kesehatan yang telah disiapkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Terlihat warga sangat antusias untuk menerima manfaat vaksinasi gratis dari pemerintah. Sejak pagi, warga secara tertib bergantian datang ke lokasi vaksin yang terletak di Aula Yayasan Perguruan Islam atau FIK Jakarta Utara. Ketua RW 07 Hashim Iskandar mengungkapkan pihaknya menyediakan sekitar 450 dosis vaksin Sinovac. Terdapat 7 tenaga kesehatan yang disiapkan untuk mensukseskan kegiatan vaksinasi tersebut. Mengharapkan semoga warga sekitar wilayah ini mau divaksin untuk mengurangi pandemi COVID-19. Salah satu peserta vaksin, Husni Mubarak, menyatakan dirinya sangat antusias untuk mengikuti program vaksinasi agar dapat terhindar dari virus COVID-19. Ya, karena untuk menjaga ya Mbak, karena kalau kita sudah divaksin, ya seenggaknya menurut informasi yang saya baca, ketika kena tidak terlalu berbahaya lagi buat tubuh kita. Seenggaknya ada saringan yang sangat rapat dari vaksin itu terhadap si virus itu untuk masuk ke tubuh untuk mengganggu kesehatan kita. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi 1 juta per hari pada Juli dan 2 juta per hari pada Agustus. Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta warga atau 70% dari populasi dalam upaya mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19. Jakarta, Yusrina Rahmadewi, IDX Channel.
IDX Channel merupakan TV Bursa Efek Indonesia kembali menyelenggarakan IDX Innovation Awards 2021. Awards yang diselenggarakan tahun ini mengangkat tema Accelerating Economic Recovery During COVID-19 Pandemic dan jumlah perusahaan yang sudah berhasil masuk ke dalam tahap penjurian sebanyak 30 perusahaan. IDX Channel merupakan TV Bursa Efek Indonesia kembali menyelenggarakan IDX Innovation Award 2021. Banyaknya perusahaan yang mengikuti event tahunan ini menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan berinovasi untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ketua Dewan Juri IDX Innovation Awards 2021, Wahyu T. Setiobudi, menjelaskan kriteria yang dinilai di tahap penjurian kali ini berupa deskripsi inovasi, dampak dari inovasi yang dilakukan, berkelanjutan dan memiliki keunikan. Jadi kriterianya secara umum itu ada 4 yang kita gunakan untuk menilai apakah suatu inovasi itu baik atau tidak, gitu ya. Yang pertama itu adalah dari sisi deskripsi inovasinya. Jadi inovasi itu harus jelas, harus koheren, mulai dari masalah sampai kepada solusinya, sampai kepada penurunannya. Jadi koherensi dari inovasi itu menjadi salah satu hal yang penting. Seperti diketahui, saat ini sudah ada 30 perusahaan yang berhasil masuk ke dalam tahap penjurian, dan penjurian tersebut akan dilakukan selama 1 pekan ke depan. Perusahaan yang berhasil masuk harus memberikan presentasi terkait inovasi yang dilakukan. Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel. Pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi News Screen Morning akan segera kembali dengan informasi PT AKR Korporindo Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih di semester 1 tahun ini. Informasinya sesaat lagi. Hello, I'm Clara Antawijaya. I'm a